itu dia perhatian sama anak yatim karena Nah, ibunya kan masih muda, punya harta juga gitu Ustaz. iya. Nah ini gimana nih? Ya di sini kalau kita memperhatikan anak yatim, di sini adalah tetap saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi alat pendekatan gitu. Iya. Kalaupun misalnya kan ada sebagian mengatakan bagaimana Ustadz kalau saya peduli kepada anak yatim kemudian nikahi ibunya Iya. biar totalitas memperhatikan. Boleh nggak? Maka secara hukum boleh. Iya. Dan apakah termasuk dari ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah? Aku yang peduli kepada anak yatim, yang kata Rasulullah, yang peduli kepada anak yatim, yang mengurusi anak yatim, apakah bisa dengan menikahi ibunya kemudian kita mendapatkan pahala itu karena kita peduli kepada anak yatimnya? Maka secara hukum bisa. Iya. Ya, jadi ketika kita niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena nikah juga dikatakan menikahi ibunya adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengatakan bahwasanya oh dia ini niatnya lain, bukan karena Allah, tapi niatnya adalah karena harta gitu. menikahi ibunya misalnya, ingin mendapatkan harta. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara hukum apakah boleh? Maka secara hukum boleh. Kenapa? Karena dikatakan boleh nggak menikahi orang yang banyak hartanya? Maka secara hukum boleh. Bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah? Khadijah itu dikatakan adalah orang miliarder. Setelah nikah, kemudian hartanya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang untuk membacking kegiatan dakwah. Juga kata Rasulullah SAW, baik dia janda atau bukan, dikatakan, maka secara hukum berlaku sama. Kata Rasulullah itu dinikahi wanita itu karena pertama adalah lijamaliha, faktor cantik, rupa, warna kulit. Kadang-kadang kan ada yang mengatakan, oh saya Ustadz maunya yang putih, silahkan. Saya Ustadz enggak, yang maunya gelap, ya kan? Ada kecenderungan orang itu yang berbeda. Kemudian oh enggak Ustadz, aku yang mau rambutnya lurus, oh aku yang mau rambutnya keriting, aku maunya yang gemuk, aku maunya yang kurus, dan lain sebagainya. Itu adalah rupa boleh nggak dilihat? Boleh. Itu kata Rasulullah, maka nikahi perempuan ya kan adalah karena jamal, rupa, cantik. Cantik itu adalah berbeda persepsi orang setiap satu dengan yang lainnya melihat. Yang kedua dikatakan adalah lima liha, hartanya. Oh Ustadz, aku nggak mau nikah kalau dia nggak orang kaya misalnya. Boleh, boleh. Itu kata Rasulullah, maka nikahilah perempuan karena hartanya juga, karena faktor hartanya. Jadi boleh bagi orang yang menikah, kata Kang Patura, Ustadz aku menikah ada janda di situ karena uangnya banyak. Iya. Ya mudah-mudahan aku lebih ringan misalnya, ya kan, dalam kehidupan. Boleh nggak? Boleh. Karena kata Rasulullah, lima liha, lihat kepada hartanya. Jadi apakah materi? Iya. Karena Rasulullah mengatakan maka lihatlah kepada harta. Kemudian wali nasabiha, keturunan. Akan tetapi apakah ini mutlak yang harus dicari? Enggak. Karena ini tidak abadi. Cantik, ya Allah sekarang cantik. Besok kalau seandainya terjadi kecelakaan atau sudah tua, cacat permanen misalnya, hidungnya hilang misalnya. Apakah kemudian cantiknya masih utuh? Enggak, dia akan hilang. Harta, ketika kita hanya sebatas melihat kepada harta, ketika dia sekarang mungkin punya harta, belum tentu besok. Kalau seandainya terjadi musibah kebakaran, kehilangan, bangkrut misalnya, apakah dia masih memiliki harta? Enggak. Apakah kita masih cinta? Kalau kita melihat hanya sebatas harta, maka bisa jadi berubah. Begitu juga keturunan dia dari keluarga baik-baik. Ternyata seandainya keluarganya berubah, tidak menjadi soleh, apakah kemudian kekal? Enggak. Kemudian maka kata Rasulullah, fazbar bidzati dini taribat yadak. Maka sesuatu yang membuat kekal, ketika kita melihat agama, maka dia tetap istiqomah, gampang untuk dipertahankan. Jadi ketika dia agamanya baik, maka nggak apa-apa. Ketika kita mendapatkan janda yang kemudian kaya, Kang Batur, kaya, kemudian cantik, kemudian keturunannya baik, maka itu bonus saja bagi Kang Batur. Ya. Jadi dikatakan ketika kita melihat itu, kita ingin mengurusi anaknya, bolehkah? Boleh. Ketika kita menikahi karena hartanya, bolehkah? Boleh. Akan tetapi dikatakan
maka ikhlaskanlah niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memilih karena harta pun, karena kecantikannya pun, karena keturunannya pun dia alaskan berdasarkan agamanya baik.